Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Riyad Budiawan, apa kabar semuanya? Jangan bosen ya teman-teman semuanya, kita harus terus menggali bahwa saya akan memberikan sebuah dakwah, memberikan bagai ilmu. Karena kata Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Tapi saya caranya adalah dengan mereaction video-video yang ada kiriman dari teman-teman, dari sahabat-sahabat yang mengirimkan kepada saya. Terutama banyak video Mama Gufron yang terus dikirimkan kepada saya, maka akan saya tampilkan itu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe, komentar di kolom komentar di bawah. Ya, terus dukung channel ini, semoga channel ini bisa berkembang. Bandrek bajigur, budak pendek, titik. Wow. Jadi ingat Kang Gufron, jadi ingat Kang Gufron, jadi ingat Kang Gufron. Asik Kang Gufron. Dimana asalnya, Dimana menitinya, dia tahu ada dia. Mohon penjelasannya seperti apa merusak atau menyakiti sholat itu? Ini pertanyaan dari jamaah Mama Gufron kepada Mama Gufron. Kita dengarkan jawaban dari Mama Gufronnya seperti apa. Waktu dan tempat dipersilakan Mama Gufron. Abuya pernah bilang jika kita sholat jangan menyakiti atau merusak sholat itu sendiri. Mohon penjelasannya Abuya seperti apa merusak atau menyakiti sholat itu. Ini sampai Bhinneka Tunggal Ika, ya. Karena semua bineka itu bersahadat, betul nggak? Dan kita harus bisa menyatukan, biarpun agama manapun tetap satu ketuhanan yang Maha Esa, betul nggak? Karena kita jangan saling salah menyalahkan, karena Gusti Allahnya cuma satu, betul nggak? Satu ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika harus rukun, damai, cinta, kasih sayang. Kita sholat lillahi ta'ala. Bagaimana sholat? Di semua disolatin, di semua dipuasain, di semua ditirakati. Begitu cinta kasih sayang, tawajuh kepada zat Allah, supaya negara, dunia, semua ciptaan Allah berkah selamat dunia wal akhirat. Berani enggak sholat seperti itu? Susah, sulit. Untuk diri sendiri pun susah seperti saya. Tapi saya belajar dan belajar terus. Betul atau tidak? Paham? Paham? Tidak paham? Astagfirullahaladzim. Mama Gufron yang terhormat, yang saya hormati, yang diagung-agungkan. Sholat itu adalah ibadah sebagai penghubung antara hamba dengan Tuhannya, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu digambarkan oleh Rasulullah sebagai imaduddin, sebagai tiangnya agama. Jikalau tiangnya itu kokoh, maka agamanya kokoh. Kalau tiangnya rubuh, rapuh, maka agamanya pun akan rapuh. Dan sholat jika dikerjakan dengan sebaik-baiknya sholat, dengan ilmunya sholat, maka sholat itu akan mencapai hikmahnya. Apa hikmah sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kita dari kerusakan dan juga pemunkaran. Orang-orang yang sholat itu akan terhindar dari maksiat. Jika sholat terus-terusan, jika sholat terus dilaksanakan tapi maksiat masih jalan, berarti ada yang salah dengan sholatnya, bukan salah dari ucapan Allahnya. Itulah maknanya. Jadi jawabnya bukan ke Bhinneka Tunggal Ika. Ada Mama Gufron again, kiriman dari teman-teman saya. Karena kemarin saya membuat video tentang Mama Gufron, terus ada kiriman terus tentang Mama Gufron. Kita lihat. Kenapa Indonesia lambangnya Garuda? Kenapa bukan yang lain? Apakah ada filosofi tentang burung Garuda? Nah, orang-orang yang bertanya tentang burung Garuda ini kenapa nih? Menurut Mama Gufron, kenapa Indonesia lambangnya burung Garuda? Kita lihat. Kita dengarkan. Tanya, Ya. kenapa Indonesia lambangnya Garuda dan kenapa bukan yang lain? Apakah ada filosofinya tentang burung Garuda? Karena Indonesia Nusantara ini
penuh dengan rintangan, penuh dengan ujian, dan penuh dengan persatuan dan kesatuan. Berpulau-pulau tapi bersatu. Disitulah rumusan-rumusan Pancasila dari zaman kerajaan, zaman Wali Songo, ulama dan tokoh-tokoh agama. Itulah Nusantara Indonesia. Bagaimana Indonesia menjadi Pancasila? Disitulah ada Bhinneka Tunggal Ika. Karena satu ketuhanan yang Maha Esa, berbeda-beda agama, satu Tuhan yaitu Allah. Betul nggak? Jelas atau tidak? Betul atau tidak? Jelas Paham, ya? atau tidak? Ya tidak tuh. Udah ngaco jawaban. Oke, jelas di mana nak? Ada yang komen suruh ngulang coba bang. Kalau disuruh ngulang pasti tidak akan bisa terulangi jawabannya karena pohon deh. Jadi gini Mama Gufron yang terhormat yang saya muliakan, Indonesia menggunakan lambang burung Garuda itu karena melambangkan kekuatan, keagungan dan semangat bangsa yang dinamis, serta mengakar pada mitologi dan sejarah Nusantara sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Itu sejarahnya. Jadi kenapa dipilih burung Garuda? Ya karena memang burung Garuda adalah burung yang terkuat, burung yang agung, dan kemudian oleh mitologi itu dianggap bahwa Garuda itu adalah kendaraannya Dewa Wisnu. Itu adalah sejarahnya. Jawabannya jangan kesana kemari. Kalau memang tidak tahu ya jawab saja, tidak tahu apa susahnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan, kalau misalnya kita tidak bisa menjawab, adab di dalam Islam kita jawab tidak tahu. Oh, ini travel ke zamannya Renta, ya Allah. Duh, ingat-ingat tuh. Masa anak-anak kecil, iya. Ada kode-kode GTA. Ada kaset Smackdown. Ini Smackdown, aduh ya ampun. Ini stick-stick yang pada rusak. Biasanya kan yang rusak itu pakai main Smackdown kan. Terus kaset Warrior. Wah, ada nama Riannya tuh. Gak terasa ya, waktu begitu cepat, entah karena memang waktunya yang cepat, tapi perasaan waktu itu tidak berjalan cepat, melainkan kita terlalu nyaman, terlalu betah hidup di dunia ini, dan tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2026. Sekarang sudah tanggal 2 Januari saja teman-teman ya, tahun 2026 gitu sekarang. Adakah ajaran Islam meminta dimuliakan dan dihormati? Adakah Abuya ajaran Islam yang mengajarkan meminta-minta, seperti minta dimuliakan orang lain, minta dihormati, seperti itu? Kita dilahirkan di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita harus tahu cinta kasih sayang, harus tahu Rahman Rahim, harus tahu gotong royong, harus tahu persatuan dan kesatuan. Bagaimana kita untuk salam Indonesia atau salam Nusantara dan salam budaya, salam Bhinneka hanya begini, betul atau tidak? Betul. Ini kita ini. Karena apa? Bukan minta-minta, sudah tradisinya Indonesia, sudah tradisinya Nusantara. Tetapi kalau kita minta-minta sesuatu, yaitu lain lagi. Kita lihat dulu Sudah biasa, situasi guys. dan sikon, betul nggak? Pertanyaan apa? Apakah jawab. minta untuk pondok? Apakah itu menjual pondok atau jual agama?
atau jual apa? Jual apa? Jual diri kita itu dijual supaya mendapatkan uang. Tetapi kalau orang disalahgunakan, hati-hati, bisa hancur. Hancur apanya? Akhlaknya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Pertanyaannya, adakah ajaran Islam meminta dimuliakan dan dihormati? Pertanyaan dari jamaahnya. Jawablah oleh Mama Gupron dengan jawaban yang kaditu kadieu. Jawabannya adalah PKN, pertanyaannya PAI. Ini dari orang yang riut, orang yang liar, guys. Jadi sahabat-sahabat, dimanapun berada, orang Islam itu tidak diajarkan untuk meminta dihormati oleh orang lain, melainkan kita harus saling menghormati orang lain. Kenapa? Karena rahmatan lil alamin, Islam itu adalah rahmat bagi semua alam.